Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 284, Sekte Sein Racun. Dua wanita dari keluarga Cui. Kalimat ini menarik perhatian Huang Xiaolong. Hehe, tuan muda kita sedang ditimpa keberuntungan malam ini, yang satu muda dan yang satu tua, sepasang cantik, dan aku tahu yang muda masih perawan, pasti akan sangat menyenangkan bermain dengannya. Suara itu menambahkan dengan nada kegembiraan. Dua suara teredam yang disertai tawa kotor terdengar di malam hari, berangsur-angsur menghilang menjauh. Sebuah cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong. Kedua wanita dari keluarga Cui itu, tanpa diragukan lagi, merujuk pada Cui Li dan bibinya yang masih muda. Dunia ini begitu luas, dengan banyak orang yang memiliki nama keluarga yang sama, tetapi Huang Xiaolong yakin bahwa ini terlalu kebetulan. Mendengarkan percakapan kedua pria itu sebentar, Huang Xiaolong menghilang dari kamarnya dalam sekejap. Meskipun bukan prinsipnya untuk menjadi usil, juga bukan karakternya untuk mengabaikan sesuatu yang terjadi tepat di depannya. Mengikuti kedua orang itu, Huang Xiaolong tiba di halaman kecil terbengkalai yang terletak di salah satu sudut paling terpencil di kota pedang kekaisaran. Kedua pria itu terlihat memasuki halaman kecil itu. Setelah ragu-ragu sebentar, Huang Xiaolong mengikutinya dengan tenang, menempel di atap ketika suara-suara marah dan pertempuran terdengar di depan. Huang Xiaolong melihat ke bawah. Di halaman bawah, 4 orang sedang berkelahi, 2 di antaranya adalah orang-orang yang diikutinya, sedangkan 2 lainnya adalah Cui Li dan bibinya yang masih muda. Namun, 3 orang lainnya yang bersama Cui Li dan bibinya yang masih muda pada siang hari tidak terlihat. Huang Xiaolong melihat kedua pria itu melambaikan tangan mereka dan 2 bayangan hitam terbang keluar, di saat berikutnya, Cui Li dan wanita lainnya pingsan dan jatuh ke lantai. Itu terjadi terlalu tiba-tiba dan Huang Xiaolong terlambat untuk menghentikannya. Setelah kejutan kecil itu, Huang Xiaolong fokus pada bayangan hitam, melihatnya terbang kembali ke tangan pria itu. Di bawah sinar bulan, 2 serangga kecil seperti cacing hitam terlihat, dengan karapas hitam pekat yang memantulkan cahaya bulan dan mata hijau kecil seperti manik-manik. Kumbang racun hitam. Huang Xiaolong tercengang. Kumbang racun hitam adalah varian kumbang beracun. Jika digigit, seluruh tubuh akan mengalami kelumpuhan, pusing, dan bahkan pingsan, yang berlangsung selama 1 jam. Tanpa penawar racun, daging korban akan membusuk dan membusuk, dengan rasa sakit yang sangat menyiksa menyerang tubuh sehingga kematian terasa seperti belas kasihan. Dia tidak menyangka bahwa kedua pria ini benar-benar membiarkan kumbang racun hitam semacam ini. Di sisi lain, kedua lelaki itu menyimpan kumbang beracun dan mendekati kedua wanita di lantai, sambil terkekeh nakal, dengan mata menjelajahi sekujur tubuh mereka. Di bawah cahaya bulan yang lembut, kedua wanita itu tampak lebih memikat dan cantik. Lekuk tubuh mereka yang putih bersih memancarkan godaan yang tak terjelaskan, membangkitkan kerinduan di hati sang peramal. Tidak heran tuan muda memerintahkan kita untuk tidak membunuh kedua wanita ini. Salah satu pria berbicara dengan cabul, bahkan aku tidak tega menyakiti kedua wanita cantik mungil ini. Lelaki satunya berjongkok di samping bibi muda Cui Li, kedua tangannya mengusap kasar payudara wanita itu sebelum meremasnya dengan penuh dendam, sambil berkomentar, cukup besar, teksturnya juga bagus, sangat nyaman. Kedua tangannya meluncur turun saat mengatakan hal itu, berencana untuk menjelajahi bagian bawah. Cukup, tuan muda menginginkan kedua wanita ini, kita harus membawa mereka kepadanya sesegera mungkin. Kalau tidak, jika tuan muda mengetahui hal ini, kau tahu caranya. Baru pada saat itulah lelaki itu menghentikan tindakannya. Tenang saja, begitu tuan muda bosan dengan mereka, dia akan menghadiahkannya kepada kita, kamu bisa bermain sepuasnya saat itu. Keduanya bergerak untuk menggendong kedua wanita itu, ingin meninggalkan halaman. Tepat saat mereka bersiap membawa mereka pergi, sebuah bayangan bergeser dan ada orang tambahan yang berdiri di depan mereka. Siapa? Melihat orang yang tak terduga tiba-tiba muncul tepat di depan mereka, kedua lelaki itu terkejut, keduanya menyalak mengancam pada saat yang sama. Huang Xiaolong menatap kedua pria itu dengan dingin, keluarkan penawarnya. Para lelaki itu saling berpandangan dalam diam. Salah satu dari mereka tertawa mengejek, "Nak, kau terlalu usil dalam urusan orang lain. Kau harus tahu, orang usil tidak akan pernah punya akhir yang baik." Benarkah? Mata Huang Xiaolong berubah dingin. Kedua lelaki itu bergerak tiba-tiba, melambaikan tangan mereka, dan 2 bayangan hitam kecil melesat ke arah Huang Xiaolong. Melihat ini, Huang Xiaolong mencibir, Blades of Asura muncul di tangannya dan menebas dengan bersih. Kedua bilah memotong udara dan suara seperti logam terdengar saat 2 percikan kecil terbakar, mengeluarkan jeritan bernada tinggi. 2 Black Poison Beetle jatuh, mendarat beberapa inci dari kaki Huang Xiaolong, kedua kumbang hitam itu terbelah 2 oleh bilahnya. Kau! Melihat kumbang racun hitam mereka terbelah menjadi 2, kedua pria itu marah dan terkejut. Nak, kau benar-benar berani membunuh kumbang racun hitam Sekte Sein Racun kami.
Seorang pria berteriak, sementara siluet rekannya berkedip-kedip, tangannya memegang pedang panjang yang diarahkan ke mata Huang Xiaolong. Di bawah sinar bulan pucat, ujung pedang bersinar dengan warna hijau buram, terlihat jelas bahwa pedang itu diolesi racun beracun. Huang Xiaolong berdiri tak bergerak saat ia melihat ujung pedang itu mengarah padanya. Saat penyerang itu hanya beberapa inci darinya, sosok Huang Xiaolong bergoyang ke samping, membiarkan pedang itu nyaris menyentuh kulitnya sementara pedang Asura di tangannya berputar, menggorok leher pria itu. Semua gerakan terhenti. Pedang panjang itu jatuh ke tanah saat tangan pria itu mencengkeram lehernya sendiri, dipenuhi kengerian dan keputusasaan, merasakan darah hangat menyembur keluar, merembes melalui jari-jarinya. Beberapa saat kemudian, dia jatuh ke tanah. Kedua pria ini bukan orang lemah, keduanya adalah Xiantian Fourth Order, salah satu dari mereka bahkan adalah Xiantian Fourth Order akhir. Namun, di hadapan Huang Xiaolong, semuanya hanyalah asap. Kau. Melihat Huang Xiaolong membunuh rekannya dalam sekejap mata, dia menatap Huang Xiaolong dengan ngeri, kakinya bergerak mundur, suaranya terbata-bata, aku mohon, jangan bunuh aku, suaranya terputus di sini saat cahaya pedang dingin bersinar di lehernya, meninggalkan lubang berdarah di tenggorokannya. Huang Xiaolong menatap dingin pria itu jatuh ke tanah. Melepaskan pedang Asura, dia memeriksa kedua mayat dan menemukan 2 botol giok. Membukanya. Huang Xiaolong mengendus dan memastikan bahwa botol itu berisi penawar racun yang dibutuhkan. Selain penawar racun, Huang Xiaolong menemukan 2 buku teknik rahasia. Setelah membacanya sekilas, Huang Xiaolong tahu bahwa salah satunya adalah metode pengembangbiakan kumbang racun hitam dan yang lainnya adalah keterampilan pertempuran serangan racun. Semua benda dimasukkan ke dalam cincin Asura oleh Huang Xiaolong. Setelah semua selesai, barulah ia mendekati kedua wanita itu, membuka paksa mulut mereka dan menuangkan penawar racun ke dalamnya. Penawar racun itu langsung bekerja, dan tak lama kemudian kedua wanita itu pun sadar kembali. Huang Xiaolong. Ketika Cui Li membuka matanya, wajah Huang Xiaolong muncul di pandangannya, selain keterkejutan, ada sedikit kebahagiaan dalam suaranya. Lili. Tepat pada saat ini, teriakan marah terdengar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melancarkan serangan ke Huang Xiaolong, pedang bermata 2 yang tajam berayun ke bawah di punggung Huang Xiaolong, lepaskan Lili. Huang Xiaolong mengerutkan kening, ekspresi tidak senang di wajahnya tetapi dia tidak menghindar, melepaskan bola ki yang kuat di sekelilingnya, memantulkan serangan dan penyerang yang tidak lain adalah salah satu dari 3 pria dalam kelompok Cui Li pada siang hari. Jelas dia salah paham bahwa Huang Xiaolong ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap kedua wanita itu, dilihat dari pemandangan yang dia lihat. 2 pria lainnya juga memasuki halaman beberapa saat kemudian. Tunggu, kakak Duoji, dia menyelamatkan kita. Teriak Cui Li saat pemuda itu ingin melancarkan serangan kedua pada Huang Xiaolong. Pemuda itu tertegun dan mencari bibi muda Cui Li untuk konfirmasi. Bibi itu menganggukkan kepalanya. Cui Duoji mendengus dengan nada menghina, meskipun anak ini menyelamatkan kalian berdua, siapa yang tahu pasti apakah dia tidak bersekongkol dengan orang-orang Sekte Sein Racun sejak awal. Cui Li berdiri menghadap Huang Xiaolong, maafkan aku, saudara Duoji dia. Sebelum Cui Li bisa menyelesaikan kata-katanya, Huang Xiaolong hanya melirik pemuda itu, berbalik dan pergi. Melihat kepergian Huang Xiaolong, matanya memerah. Setetes air mata jatuh.